Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, gimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja kalian semua di rumah? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Bu, lihat juga di kolom penggunanya nih udah semuanya masuk nih. Udah ada Arha, ada Zakia, ada Walia, ada Mira juga. Wah, semuanya. Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Amin. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan menjalankan dengan sinkronus. Pada minggu lalu Ibu sudah menjalankan dengan asinkronus, di mana Ibu menugaskan kalian melalui LMS. Kalian sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing berisikan 4 orang. Kalian juga sudah tahu bagaimana atau topik-topik apa yang kalian dapatkan, dan Ibu harap kalian sudah memahaminya sehingga kalian bisa berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya itu Ibu harap kalian semua itu bisa mendeskripsikan atau bisa menjelaskan tentang teori asam basa menurut para ahli. Nah, ahli di sini ada 3. Ada Arrhenius, ada Bronsted-Lowry, dan juga Lewis. Nah, dari masing-masing kalian pasti sudah mengenalnya nih. Misalkan dari kelompok 1, Ibu minta untuk membahas tentang Arrhenius, lalu kelompok 2 tentang Bronsted-Lowry, dan kelompok 3 tentang Lewis. Berikut juga, jangan lupa dikasih contoh-contohnya supaya lebih paham apa itu maksud dari teori-teori tersebut. Nah, yang perlu kita ketahui juga, pada pertemuan kita kali ini, kita akan menggunakan metode to stay. Jadi kan kalian sudah Ibu bagi 3 kelompok, masing-masing 4 orang. Nah, dari 4 orang, kalian akan berdiskusi dulu. Ibu waktu kasih berdiskusi selama 2 menit kurang lebih. Nanti Ibu akan breakout room, dari main room ini. Ibu akan breakout room, lalu kemudian kalian akan melakukan diskusi supaya lebih kuat pemahamannya. Lalu kalian nanti akan Ibu pecah menjadi 2-2. Nanti yang Ibu pecah, ketika kalian itu berada di main roomnya sendiri atau di kelompoknya itu sendiri, tugas kalian adalah untuk menjelaskan tentang materi tersebut ke kelompok yang lain. Nanti akan ada 2 orang pendatang baru. Nah, kalau misalkan kalian kedapatan dipecah atau kalian akan berganti ke kelompok lain, tugas kalian adalah menerima atau memahami materi-materi dari kelompok lain tersebut. Gitu. Jadi misalkan Lauser-Zeral ini Ibu minta atau Ibu tugaskan kemarin itu di kelompok 3, yaitu di mana dia akan berdiskusi tentang teori asam basa menurut Lewis. Nah, di situ nanti ketika Zeral itu Ibu lempar ke kelompok 2, dia akan menerima tentang materi kelompok 2 tersebut. Jangan lupa juga kalau misalkan kalian itu dipecah, dilempar ke kelompok lain, jangan sungkan untuk bertanya ke kelompok tersebut. Kalian harus mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Karena nanti di akhir Ibu akan meminta masing-masing dari kelompok untuk menjelaskan hasil dari kelompok-kelompok yang lain. Begitu juga dengan nanti evaluasinya, kita akan menggunakan kuis di akhir pertemuan kita. Seperti itu. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya? Apa sudah cukup jelas penjelasan dari Ibu sehingga kita bisa mulai untuk pertemuan ini? Jelas, Bu. Sudah jelas ya? Oke, Ibu akan coba untuk breakout room kalian ya. Yuk, dimulai dari sekarang. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, dimulai dari sekarang. Semuanya sudah selesai, semuanya sudah mendapatkan materinya masing-masing.
Lalu kemudian ibu ingin make sure nih, ibu ingin meyakinkan kalau misalkan kalau kalian itu bisa nggak sih menjelaskan atau mendeskripsikan tentang materi kita kali ini. Ibu minta deh dari kelompok 3 dulu. Kelompok 3 itu dia materinya ibu minta untuk teori asam basa Lewis. Nah, tolong jelaskan Gerald, tolong jelaskan ke ibu apa yang dimaksud dengan teori asam basa dari Arrhenius. Ya, baik. Asam basa menurut Arrhenius adalah asam sendiri jika dia berinteraksi dengan air, maka dia akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa menurut Arrhenius, jika dia bereaksi dengan air, dia akan menghasilkan senyawa OH-. Contohnya kalau ada asam HCl, kalau misalnya pada basa NaOH. Oke, betul sekali apa yang sudah dikatakan Gerald. Berarti Gerald bisa menerima dengan baik dari kelompoknya Badriatus nih. Nah, oke, selanjutnya Badriatus Salia, tolong kamu dari kelompok 2 ya atau 1? Ibu lupa. Saya 1, Bu. Kelompok 1 ya? Iya, Bu. Arrhenius ya? Iya, Bu. Nah, tentunya kamu sudah mendapatkan dari kelompok 2 dan 3. Tolong coba jelaskan ke Ibu tentang teorinya asam basa menurut Bronsted-Lowry. Baik, yang saya dapatkan teori asam basa menurut Lowry ini, asam merupakan zat yang berperan sebagai donor proton, sedangkan basa zat yang berperan sebagai akseptor proton, Bu. Oke, betul sekali apa yang dikatakan Nadia. Berarti dari kelompok 2 pun menjelaskan dengan sangat baik apa itu tentang teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Oke, untuk menguatkan kalian supaya tidak bingung atau kesalahan konsep, Ibu akan sedikit mengulas tentang materi yang kita bahas tadi. Oke. Ya, kita ini membahas tentang teori asam basa. Nah, teori asam basa ini dikemukakan oleh 3 para ahli, yaitu ada Svante Arrhenius, atau biasanya disebut sama orang-orang atau disebutnya juga dengan teori asam basa Arrhenius. Lalu Bronsted-Lowry itu dari 2 penemu, yaitu Nicholas Bronsted dan Thomas Martin Lowry. Lalu kemudian yang ketiga adalah Lewis atau Gilbert and Lewis. Kita mulai dari Svante Arrhenius. Nah, seperti yang tadi Gerald itu mengatakan bahwa asam itu merupakan suatu senyawa yang dapat menghasilkan ion H+. Gitu. Jadi kata kuncinya adalah pada ion H+ ini. Nah, bila dilarutkan dalam air ya tentunya. Contohnya tadi juga betul yang disebutkan bahwa ada HCl. Nah, HCl jika dilarutkan di dalam air itu akan menghasilkan ion H+ dan juga Cl. Lalu kemudian basa itu merupakan senyawa yang menghasilkan ion hidroksida atau ion OH. Nah, ini adalah kata kuncinya juga. Jadi kalau basa ion hidroksida, kalau misalkan asam adalah ion hidrogen. Contohnya juga sudah disebutkan dengan baik, yaitu NaOH. NaOH, karena NaOH adalah menghasilkan dalam air itu adalah OH-. Dan juga yang lainnya adalah Na+. Lalu kemudian menurut Bronsted-Lowry yang sudah dikemukakan oleh Badria, itu asam adalah zat yang berperan sebagai donor proton. Jadi kata kunci di sini adalah proton. Kalau misalkan asam, dia adalah pendonor. Lalu kemudian kalau untuk basa, dia adalah berperan sebagai akseptor atau penerima proton. Proton itu adalah H+. Nah, contohnya Ibu bisa sebutkan misalkan pada reaksi berikut ini. Jadi ada HF direaksikan dengan H2O menghasilkan H3O plus F-. Nah, karena HF ini adalah asam, dia itu berperan sebagai donor proton. Nah, menghasilkan F. Begitu pula dengan H2O. H2O ini bersifat basa karena dia menerima si proton ini dari si HF, menghasilkan H3O+. Lalu yang terakhir adalah menurut Lewis.
Lewis ini berkata bahwa asam itu merupakan akseptor atau penerima pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah donor pasangan elektron bebas. Contohnya ibu bisa sebutkan yaitu ada reaksi NH3 dengan BF3 itu akan menghasilkan NH3BF3, di mana NH3 ini memiliki pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas ini yang akan digunakan atau didonorkan ke BF3 supaya dia bisa berikatan. Seperti itu. Sehingga NH3 ini bersifat basa karena dia berperan sebagai pendonor, dan BF3 ini dia akan berperan sebagai asam karena dia mengakseptor atau menerima pasangan elektron bebas dari NH3 sehingga dapat menghasilkan suatu senyawa NH3BF3. Seperti itu. Nah, sudah paham semuanya ya, insya Allah, karena ibu sudah menguatkan dan kalian sudah benar semua ketika ibu tanya. Nah, terakhir ibu akan menggunakan atau melakukan quiz supaya ibu yakin nih, oh ternyata ibu anak-anak ibu ini sudah paham semua. Oke, kita coba mulai. Oke, baik. Dari kuis tersebut tadi sudah banyak yang benar. Berarti ibu sudah yakin kalau kalian sudah benar semua, sudah bisa memahami semua. Lalu kemudian itu mungkin menjadi pertemuan yang terakhir untuk kali ini, untuk sesi sekarang, sesi minggu ini. Apakah ada yang ditanyakan dulu sebelumnya, sebelum kita akhiri dari pertemuan kita kali ini? Cukup, Bu. Apakah sudah cukup? Cukup, Bu. Sudah cukup ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kalian bermanfaat dan menambahkan ilmu untuk pertemuan kali ini. Jaga kesehatan, jangan lupa makan yang banyak, karena jangan juga keluar rumah, karena belum sekolah juga, masih dari rumah aja. Oke? Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan ya. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.